semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sudah siap ya kita belajar hari ini? Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai pewarisan sifat, yang mana sifat itu diturunkan dari induk kepada keturunannya melalui materi genetik yang disebut dengan gen. Ngomong-ngomong, tiap hari pasti kalian sering makan buah-buahan ya, misalnya salak. Pada saat zaman Bu Yuli kecil dulu, varian salak itu tidak banyak. Ada salak yang buahnya besar tapi rasanya matang, dan ada yang buahnya kecil tapi rasanya manis, dan itu pun harganya mahal. Ya, seiring dengan berkembangnya teknologi, pada saat ini banyak ditemui salak yang buahnya besar dan rasanya manis. Kira-kira kenapa ya hal itu bisa terjadi? Ternyata hal itu ada campur tangan manusia. Mereka menyilangkan antara salak-salak tersebut sehingga didapat salak yang mempunyai jenis yang unggul. Penasaran bagaimana mereka melakukannya? Hari ini mari kita belajar mengenai hukum Mendel tentang persilangan. Mari simak ya. Kita belajar tentang persilangan, yaitu dengan mempelajari tentang hukum Mendel. Hukum pewarisan yang sangat terkenal yaitu hukum Mendel itu dikemukakan pertama kali oleh Gregor Mendel pada tahun 1822 sampai 1884. Dia melakukan penyelidikan dengan melakukan persilangan terhadap tanaman erkis. Kenapa tanaman erkis? Itu dikarenakan tanaman erkis banyak variannya. Ngomong-ngomong, apa sih persilangan itu? Persilangan adalah proses menggabungkan dua sifat yang berbeda agar mendapatkan sifat yang baik pada keturunannya. Oke, jenis-jenis persilangan yang akan kita bahas hari ini ada dua ya. Jenis persilangan yang pertama adalah monohibrid, yang kedua adalah dihibrid. Untuk persilangan monohibrid itu terbagi menjadi dua, ada monohibrid dominan penuh dan ada intermediat atau dominan tidak penuh. Persilangan monohibrid yang kita bahas pertama kali yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Boleh kasih contoh, misalnya tumbuhan berbunga merah disilangkan dengan tumbuhan berbunga kuning. Di sini terdapat satu sifat beda adalah warna bunga. Satu sifat bedanya adalah warna bunga. Bisa dimengerti ya anak-anak? Dan jika ditulis ini bunga merah, ini kita tulis M besar karena sifatnya lebih dominan merah ya, dan kuning kita tulis dengan M kecil. Nah, ini saya kasih contoh yang kedua yaitu kucing berbulu hitam dikawinkan dengan kucing berbulu putih. Kira-kira apa ayo satu sifat bedanya? Ya betul, satu sifat bedanya adalah warna bulu. Dan jika ditulis ya untuk berbulu hitam itu adalah H besar disilangkan dengan berbulu putih yaitu H kecil. Akan kita ulas persilangan monohibrid yang pertama, yaitu monohibrid dominan penuh. Merupakan persilangan satu sifat beda, di mana sifat yang resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat yang dominan. Ya. Bila ada dua gen resesif atau gen dominan muncul bersama-sama, maka sifat resesif tidak dimunculkan. Oke ya. Ini Bu Yuli kasih contoh kejadian sehari-harinya yaitu tanaman berbatang tinggi atau dengan genotip T besar, tinggi dominan ya, berbatang tinggi dominan, kita buat T besar
disilangkan dengan berbatang rendah. Ini ditulis T kecil, T kecil. Ya. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai pada F2? F2 ini adalah keturunan kedua. Coba kita jawab ya. Untuk yang pertama, masih ingat kan istilah P1 ini adalah parental atau induk yang pertama. Untuk yang pertama, karena berbatang tinggi, kita tulis T besar ini ya dari sini. T besar, disilangkan dengan tanaman berbatang rendah atau T kecil, T kecil. Yang fenotipnya atau sifat yang tampak, fenotip kemarin adalah sifat yang tampak. T besar adalah tinggi, T kecil adalah rendah. Selanjutnya kita akan mencari gametnya. Gamet ini adalah sel kelamin, di mana sel kelamin itu kemarin separuh dari sel tubuh. Ya. Kalau ini T besar, berarti ini separuhnya, yaitu T saja. Disilangkan dengan ini separuh dari ini adalah T kecil. Maka dihasilkan keturunan dari perpaduan keduanya, yaitu T besar, T kecil. Saya lanjutkan ya. Jika dikawinkan antar sesamanya, ini akan kita silangkan sesamanya, yaitu ini adalah induk kedua, di mana mengawinkan antar sesamanya, yaitu T besar, T kecil dengan T kecil, T kecil. Maka fenotipnya ini T besar, T kecil itu fenotip yang tampak atau sifat yang tampak itu adalah tumbuhan tersebut berbatang tinggi. Dan T besar, T kecil juga tinggi. Terus kita cari gametnya. Ingat, gamet itu separuh dari apa? Sel tubuh. Ya. Sel tubuhnya T besar, T kecil, jadi gametnya harus terbagi menjadi T besar dan T kecil. Begitupun juga dengan yang ini. Sama ya. T besar, T kecil. Kemudian bagaimanakah dengan F2-nya atau keturunan kedua? Ya. Untuk lebih mempermudah, maka gamet dari sini kita ganti ke sana. Kita usung ke sini ya. T besar ini untuk jantan. T besar dan ini T kecil kita tulis di sini. Begitupun juga dengan yang betina. Ini betina ya, T besar, T kecil. Setelah itu akan kita silangkan antara yang atas ini dengan antara yang jantan dengan yang betina. Kan ketemu seperti ini. Akan ketemu seperti ini ya. Tadi kita silangkan ya, T besar disilangkan ke sini jadinya ini. Ya. Terus yang ini T besar, T kecil disilangkan menjadi ini. Dan yang sini T besar kita silangkan dengan ini. Untuk lebih mempermudah, yang besar kita taruh di depan. Ya. Dan yang terakhir T kecil dengan T kecil menghasilkan ini. Kira-kira bisa dipahami ya. Dari tabel yang sudah kita buat tadi, maka kita bisa cari perbandingan genotipnya. Kalian perhatikan ya. Ini kita salin ke sini. Yaitu tadi hasilnya dari tabel yaitu T besar kita tulis di sini T besar dan T kecil T besar T kecil juga T kecil. Terus kita hitung
T besarnya ada berapa? Kita tandai biar mudah ya. Ini bukan. Jadi T besarnya cuma ada 1. Kemudian yang kedua, T besar T kecil. Ada ini ya. Kita kasih tanda. Ini ada tandanya ya, T besar ada 2 ya, kita tulis. Kemudian T kecil ini sisanya. Jadi ada 1. Untuk mengecek kita harus menjumlahkan. Kalau ini jumlahnya, kalau kita jumlahkan itu harus sama dengan yang ada di tabel ya. Hasilnya harus sama dengan yang di tabel. Oleh karena itu kita mendapatkan perbandingan genotipnya untuk dominan penuh, yaitu ini 1 banding 2 banding 1. Selanjutnya kita cari perbandingan fenotipnya atau sifat yang tampak. T besar ini adalah tumbuhan berbatang tinggi. T besar T kecil, karena ini sifatnya dominan penuh, maka T kecil ini sifatnya resesif, meskipun ada tapi tidak dimunculkan sifatnya. Oleh karena itu akan menjadi tumbuhan berbatang tinggi, karena tidak mungkin ada tumbuhan berbatang tinggi rendah atau ada yang sedang seperti itu. Nah, yang sedang itu dijadikan menjadi tinggi sifatnya. Kemudian yang terakhir adalah T kecil. Ini adalah tumbuhan berbatang rendah. Dari sini kita hitung tumbuhan yang berbatang tinggi ternyata 1 tambah 2 ada 3 ya. Yang berbatang tinggi ada 3 dan yang berbatang rendah ada 1. Jadi perbandingan fenotip pada monohibrid dominan penuh adalah 3 dibanding 1. Kira-kira bisa dimengerti ya anak-anak ya. Selanjutnya tentang yang kedua adalah monohibrid intermediate atau dominan tidak penuh. Merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif dan sifat dominan saling mempengaruhi keturunannya. Ini ada saling mempengaruhi keturunannya. Kemudian sifat keturunannya merupakan perpaduan sifat kedua gen induknya. Ini tidak sama dengan yang dominan penuh tadi ya. Untuk lebih mudahnya kita belajar dengan contoh ini ya. Tanaman mawar berbunga merah. Ini karena dominan, kita tulis M besar. Disilangkan dengan tanaman mawar berbunga putih. Ini ditulis M kecil ya. Bila dalam perkawinan itu terjadi sifat, di sini ada kata sifat semi dominansi atau dominan tidak penuh istilahnya ya. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai dengan F2 atau keturunan yang kedua? Sama seperti tadi, kita dari parentalnya dulu, yaitu berbunga merah, M besar, disilangkan dengan berbunga putih, yaitu M kecil. Ini fenotipnya ya, merah, dan ini putih. Kemudian kita cari gametnya. Sel gamet adalah kromosomnya separuh dari sel tubuh. Ya, kalau ini M besar, tinggal separuh yaitu M saja. Dan ini M kecil saja. Setelah itu keturunannya adalah penggabungan antara keduanya, yaitu M besar, M kecil. Kemudian kita silangkan ini dengan sesama jenisnya, dengan sejenisnya. Yaitu ini adalah parental kedua atau induk yang kedua dengan menyilangkan sejenisnya. M besar M kecil dengan M besar M kecil, di mana fenotip atau sifat yang tampak itu adalah dia berwarna merah muda. Jadi yang tadi putih sama merah menghasilkan varian baru, yaitu
itu dengan warna yang baru, yaitu merah muda. Dengan gametnya ini ya, kita uraikan ya, M besar dan M kecil. Ini juga sama, kita uraikan seperti ini. Selanjutnya kita buat tabel seperti tadi. Ini untuk induk yang jantan ya, M besar, M kecil. Ini untuk induk yang betina kita ke bawahkan, yaitu M besar, M kecil. Setelah itu kita silangkan seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Hasil persilangannya. Ini untuk induk jantan M besar, M besar. Nah, ketemu di sini. Kemudian ini M besar, M kecil, kita pertemukan. Ini lagi M besar, M kecil. Ingat yang besar kita taruh di depan biar mudah ya. Dan ini M kecil ketemu M. Setelah itu kita, ini adalah hasilnya, kemudian kita cari perbandingan genotipnya. Sama seperti tadi, kita tulis ya, ini kita salin ke sini. M besar, M besar, M besar, M kecil, dan ini ada M kecil, lalu kita hitung. M besar, M besar, ini ada 1. M besar, M kecil, kita hitung 1, 2, ada 2 ya. M kecil ada 1. Sehingga kalau dijumlah semuanya 4 ya. 4, 1, 2, 3, 4. Ini adalah perbandingan genotipnya. Perbandingan genotipnya untuk monohibrid, dominan, dan intermediate berarti sama ya, 1 banding 2 banding 1. Selanjutnya kita cari perbandingan fenotipnya atau sifat yang tampak. Untuk M besar itu adalah merah. M besar, M kecil bukan merah seperti yang dominan tadi, tapi dia menjadi merah muda. Dan M kecil ini adalah berwarna putih. Sehingga didapat perbandingan fenotip untuk monohibrid intermediate adalah 1 banding 2, 1 banding 2 banding 1. Bisa dimengerti ya anak-anak ya, semoga kalian bisa paham. Selanjutnya, jenis persilangan yang kedua adalah persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan 2 sifat beda. Contohnya, yaitu persilangan sapi bertanduk pendek berambut putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang dan berambut hitam. Di sini ada 2 sifat beda. Itu yang pertama adalah tanduknya pendek atau panjang, dan yang kedua adalah warna rambut. Jadi ada 2 sifat beda ya. Dan ini jika ditulis adalah sapi bertanduk pendek. Pendek itu karena ini resesif, P kecil, berambut putih, kita tulis H kecil. Disilangkan dengan sapi bertanduk panjang dan berambut hitam. Contoh yang kedua, tumbuhan mangga berbuah besar, rasanya masam. Di sini ada 2 sifat beda, apa saja? Ayo. Ya betul, yaitu berbuah, ukuran buah ya, dan juga rasa. Ya, ukuran buah dan rasanya. Ini jika ditulis buah besar, B besar, tapi masam, disilangkan dengan mangga berbuah kecil, kemudian rasanya manis. Biar lebih jelas, kita langsung ke contoh saja. Tanaman mangga berbuah besar. Ini saya kasih coret-coretan gini ya, biar kalian bisa paham. Tanaman mangga berbuah besar. Ini. Dan rasanya masam.
disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil. Tanaman mangga berbuah kecil yaitu bekecil dengan rasa manis. M besar. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai dengan keturunan kedua? Ini kita silangkan ya untuk induk yang pertama tadi. B besar, berbuah besar tapi masam, disilangkan dengan mangga berbuah kecil tapi manis. Ini fenotipnya ya, besar, masam, ini kecil, manis. Kemudian kita cari gametnya. Ingat gametnya ini separuh dari gamet dari sel tubuh ya. B kita ambil 1, M-nya kita ambil 1. Kemudian B kecilnya kita ambil 1, M besarnya kita ambil 1. Setelah itu menghasilkan, ini kita gabung ya, menghasilkan keturunan pertama yaitu B besar, B kecil, M besar, M kecil, dimana ini berbuah besar, rasanya manis. Kemudian kita silangkan sesamanya. Yaitu B besar, B kecil, M besar, M kecil dengan sesamanya. Ya, ini menjadi induk yang kedua. Kemudian kita cari gametnya. Cara mencarinya kita perhatikan ini ya. Kita crosskan nih, B besar, M besar kita tulis, kemudian B besar dengan M kecil kita tulis, B besar, M kecil ya. Kemudian ini yang kedua, B kecil, M besar kita tulis, kemudian B kecil, M kecil kita tulis. Karena ini dengan ini sama, maka kita tulis sama ya untuk gametnya. Terus lantas bagaimana F2-nya? Sama dengan yang tadi, kita buat tabel. Ini tabelnya untuk yang jantan. Kita masukkan B besar, M besar. Ini ya. Ini kita masukkan. Ini masuk ke sini. Masuk. Ya. Yang ini juga sama, kita masukkan. Karena sama ya, ini juga kita masukkan. Setelah itu kita silangkan seperti tadi, menghasilkan B besar, M besar, M besar seperti ini. Ini hasilnya. Ya, kalian ikuti pelan-pelan ya. B besar, M besar. Yang ini juga sama. Dan seterusnya seperti tadi. Ya. Setelah itu kita cari perbandingan genotipnya dengan cara menyalin apa yang ada di sini. Kita salin ya. Misalnya B besar, M besar. Kita lihat ada berapa sebenarnya, kita B besar, M besar. Kita hitung ada berapa, besar semua, ternyata cuman ada 1 ya. Kemudian besar semua kecuali M nya 1, kita hitung ada berapa, besar semua. Nah, ini ada lagi besar semua, M nya 1 yang tidak ya, cuman ini ada 2 ya, ini ada 2, kita tulis. Selanjutnya semuanya besar tapi B nya ada 1 yang kecil, ini ya, saling-saling. Mana lagi, ini 1 nggak ada, lupa.
Nah ini ada lagi ya. Kita memang harus sabar ya untuk mencari. Nggak ada lagi ya. Ini berarti cuma ada 2, 1. Terus B besar dan B nya besar 1 ya. Ini ya, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ini kita kasih tanda misalnya gini, 1. Tuh kan, ini ada 2 ya, 2. Ini bukan, ini ada 3, 4 ya. Itu ada 1, 2, 3, 4. Selanjutnya juga kita cari ini dan seterusnya. Kemudian kita setelah mencari ini, kita cari perbandingan relatifnya atau sifat yang tampak tadi. Yang besar manis, ini besar manis ya, ini besar manis. Masuk. Ini besar manis. Ini juga besar manis. Ini juga besar manis. Ternyata kalau ini besar tapi asam, besar asam ya, berarti tidak termasuk. Ini ada berapa ini? Kita hitung 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4 ada 9. Kemudian ada besar asam. Ini ya besar asam ya. Ini besar asam. Ini juga besar asam. Ada berapa berarti? 1 tambah 2 ada 3. Kemudian kecil manis. Ini kecil ya, kecil manis. Kita kasih kayak begini saja. Ada kecil manis. Ini juga kecil. 1 tambah 2 ada 3. Dan yang terakhir ini adalah kecil asam. Ya. Sehingga perbandingan fenotip dari persilangan dihibrid didapatkan bahwa perbandingannya 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1. Dari jenis-jenis persilangan tadi kita bisa menyimpulkan biar mempermudah kita ya untuk mengetahui perbandingan dan persamaan dari ketiganya ya. Untuk yang pertama adalah untuk yang dominan penuh, kita bandingkan dengan intermediate untuk perbandingan genotipnya. Pada perbandingan genotip antara dominan penuh dengan intermediate ini ternyata perbandingannya sama, yaitu 1 banding 2 banding 1. Ini sama ya, perbandingannya sama untuk perbandingan genotipnya. Yang berbeda adalah perbandingan fenotip. Untuk dominan penuh perbandingannya adalah 3 banding 1. Dan untuk perbandingan fenotip pada intermediate adalah 1 banding 2 banding 1. Beda ya, ini 3 banding 1, yang ini 1 banding 2 banding 1. Kemudian untuk yang dihibrid, ini jelas beda dengan yang monohibrid ya. Untuk perbandingan genotipnya, ini sangat banyak yang perlu kita tahu. Ini adalah perbandingan fenotipnya. Untuk perbandingan fenotip pada persilangan dihibrid itu adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Semoga bisa kalian mengerti ya anak-anak. Ya. Dari pembelajaran yang sudah kita simpulkan tadi, kita bisa menyimpulkan ya, jenis persilangan itu ada 2, persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda yang terdiri dari monohibrid dominan penuh yang menghasilkan keturunan kedua dengan perbandingan fenotip 3 banding 1, dan monohibrid intermediate atau dominan tidak penuh menghasilkan F2 dengan perbandingan fenotip 1 banding 2 banding 1. Jenis persilangan yang kedua adalah persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan 2 sifat beda,
di mana persilangan ini menghasilkan F2 dengan perbandingan semiotif 9:3:1. Semoga yang sudah kita ulas hari ini bisa kalian manfaatkan untuk mencari atau membuat persilangan antar beberapa tumbuhan yang bisa menghasilkan bibit yang unggul. Semoga bermanfaat untuk Bu Yuli pribadi dan kalian. Dan sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.